Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana memberi makanan buat indukan belut kita. Di sini sudah saya menyiapkan tempat untuk keong sawah yang bisa kita beli atau kita mencari sendiri di sawah ya. Biasanya keong mas atau keong sawah yang bisa dikonsumsi itu juga bisa. Oke, kita akan mengumpulkan ini untuk persiapan pakan indukan kita ya. Pakan indukan kita saya rasa jumlah ini cukup ya, keong. Oke, bagaimana nanti prosesnya, mari kita saksikan. Baiklah teman-teman, setelah kita tadi mengambil keong sebagai bahan makanan indukan belut kita, nih keong-keong sawah yang tadi sudah kita ambil, kita bisa proses dengan menghilangkan cangkang. Ada yang dengan mencongkel keong-keong ini, atau ada juga yang memecah kulit cangkangnya kemudian dibersihkan ya. Ini bagaimana prosesnya. Untuk kita harus mempersiapkan alat. Setelah tadi kita mempersiapkan makan atau keong-keong yang sudah kita ambil ya. Alat-alat yang kita perlukan ember atau wadah yang lain, terserah mau wadahnya seperti apa yang teman-teman punya saja. Kemudian alat untuk mencacah keong. Kalau belut-belut kita masih kecil mungkin perlu kita cacah lembut, namun untuk ukuran indukan kita tidak harus kita cacah, atau kita cacah pun tidak ada masalah. Kemudian alat congkel. Alat congkel kita bisa menggunakan paku atau jerai ya. Teman-teman sekalian, pakan alami seperti keong itu sangat murah kita dapatkan, bisa kita cari sendiri ataupun kita bisa memesan mereka yang bekerja di sawah. Biasanya kita pesan, kita butuh berapa kilo itu nanti dicarikan. Keuntungannya adalah murah, bisa kita dapatkan ya. Kemudian gizinya juga baik untuk keperluan belut kita. Namun terkadang kalau kita tidak hati-hati, ada parasit seperti pacat yang menempel pada keong kita. Ini juga kalau kita tidak hati-hati, ketika parasit itu kemudian ikut masuk ke kolam belut kita, itu akan membahayakan belut kita. Sebagaimana yang pernah saya upload di video saya sebelumnya, parasit belut semacam pacat itu sangat susah untuk kita membasminya, karena biasanya dia menempel atau bahkan masuk ke dalam mulut belut, sehingga untuk membasminya kita mengalami kesulitan. Dia akan berkembang biak di mulut belut ya, di insang. Biasanya yang saya temukan seperti itu, sehingga membuat belut kita lemas, nafsu makannya berkurang dan berakibat pada kematian. Jadi memang susah sekali untuk membasmi parasit ini. Adapun parasit ini sebenarnya kita bisa kita matikan itu dengan larutan tembakau, namun itu pun susah kita aplikasikan ke dalam kolam, karena nanti kolam pun akhirnya akan terpapar oleh tembakau lah, yang kita tidak tahu apakah nantinya akan mempengaruhi kesehatan belut atau tidak. Karena itu lebih baik memang kita harus berhati-hati, lebih baik mencegah ya, kita lebih teliti ya. Makanya tadi ketika keong tadi sudah saya ambil dari tempatnya,
Nah, tadi sempat saya cuci, saya siram dengan air bersih dengan harapan parasit yang menempel di keong ini yang kadang kita tidak tampak karena kecil ukurannya, itu bisa terlarut dalam air, terbawa air dan terbuang. Itu harapannya. Oke, kita bisa mulai dengan cara mencongkel ya, keong ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita jongkel. Ada juga sebagai antisipasi parasit yang ada pada yang kemungkinan bisa terbawa oleh keong, bisa juga keong ini kita rebus dahulu untuk menghilangkan parasit-parasit itu tadi ya. Itu langkah kehati-hatian kita untuk mencegah masuknya parasit berupa pacet itu ke dalam kolam belut kita. Jadi inilah cara mencongkelnya, teman-teman bisa menggunakan dray ataupun dengan menggunakan paku, karena kebetulan saya ada dray dan saya lebih suka dengan menggunakan dray ya. Oke. Untuk berapa banyak keong yang kita butuhkan itu tergantung berapa banyak indukan yang kita punya. Ini kita kira-kira saja kebiasaan kita dalam memberikan pakan belut secukupnya, karena memang belut ini bukan binatang yang rakus ya. Ketika dia makan maka dia akan makan secukupnya, dia ambil kemudian dia akan pergi. Dan biasanya belut ini tidak bersama-sama ketika keluar mencari makan. Jadi ketika kita kasih makan biasanya hanya muncul 1-2 ekor, kemudian muncul lagi ya, karena memang sarang-sarang belut yang ada di dalam kolam ini terpisah, dia tidak ngumpul dalam satu sarang. Baiklah teman-teman, setelah kita rasa cukup jumlah pakan yang akan kita berikan kepada indukan belut kita, ini kalau saya segini sudah cukup karena tidak banyak jumlah indukan yang saya punya, bisa kita langsung berikan karena belut sudah besar-besar, ataupun bisa kita cacah. Kalau kita mencacah berarti kita menyiapkan alat sebagai alas mencacah, kemudian kita hilangkan ini kulitnya ini ya, sebelum kita cacah atau sebelum kita berikan kepada belut-belut kita. Oke, kita cacah dulu.
teman-teman. Keong setelah kita cacah bisa kita taruh di wadah sebelum kita berikan kepada belut kita ya. Oke, ini saya biasanya ngasih belut indukan yang punya saya itu pada waktu malam hari. Jadi kalau sore hari seperti ini biasanya dia tidak mau keluar karena memang tidak terbiasa saya kasih pakan pada sore hari atau siang hari. Jadi saya kasih pakan biasanya pada waktu malam hari. Oke, kita panggil belut kita. Semoga mereka mau datang. Nah, itu sudah ada beberapa yang muncul ya. Tuh. Datang teman-teman, mereka belum maju mendekat ya. Untuk pemberian pakan yang biasa saya lakukan saya kasih pada malam hari karena memang sudah kebiasaan saya selalu mengasih pakan pada waktu malam. Dan kalau kita kasih siang mereka tidak keluar. Oke. Udah ada yang datang ya. Oke, satu makan pergi. Jadi untuk kebiasaan belut yang saya punya, ketika mereka kita kasih makan biasanya mereka tidak langsung datang secara bersamaan seperti halnya kalau kita ngasih pakan lele atau jenis ikan yang lain ya. Mereka tidak untuk belut memang tidak selalu tiba-tiba bareng, tapi mereka akan muncul, akan datang tidak bersama karena memang sarang mereka cenderung berada di dalam sarang dan sarangnya menyebar ya, tidak menjadi satu. Oke, kita tunggu lagi. Nanti ada yang datang lagi.
makan dengan ukuran yang sudah cukup besar. Ini udah lama di kolam ini ya, udah bertahun-tahun ya, kisaran 2 tahun, udah cukup lama. Kemudian coba kita panggil lagi ya. Di sini Mas Bro, kelewat Mas Bro. Makananmu di sini. Nah, udah makan. Cus, mana temenmu? Hah? Temenmu belum datang. Oke. Ini tangan kemakanmu ini. Nah, tuh datang juga temennya. Oke. Jangan berebut. Cup. Maunya disuapin mungkin ya, bener ya, maunya disuapin dia. Gimana temen-temen? Gitu, maunya disuapin. Kleo. Jatuh, kaget ya. Wih, oh masih di situ. Nah, temennya yang lain, panggil temennya yang lain, ajak makan. Memang karena kebiasaan kita kasih makan, pasti kita senter ya. Jadi ketika melihat jantan mereka biasanya akan keluar, dan kita tepuk-tepuk air ya, biasanya mereka akan keluar tuh. Itu datang lagi, ukuran yang lebih besar. Sini Bray. Oh, mana lagi temenmu? Lagi. Ini harus. Oke, lagi Bo. Nih, makan.
Oh ini saya pakai sarung tangan karena pernah satu kali saya kasih makan seperti ini. Saya nggak tahu kalau sudah ada belut yang dekat dan dia menggigit jari saya, sempat berdarah ya, kita kenceng. Belut gede ketika menggigit kita karena memang dikira makanan, atau mungkin jari saya bau karena habis memegang keong ya. Jadi ketika saya menepuk air seperti ini, saya tidak tahu kalau sudah ada belut besar yang dekat, dan mereka langsung menggigit saya. Iya. Oke, panggil yang lain. Wah, ini juga ada yang gede. Ya maju boy, sini boy. Woi. Ini karena kebiasaan saja ya. Mungkin teman-teman nanti bisa membiasakan belut-belut yang teman-teman punya dengan cara yang dengan cara yang teman-teman suka tentunya, yang paling mudah, yang paling asik ya, karena ini bisa menjadi hiburan. Ini belut betina teman-teman, ukurannya masih kecil, lihat kepalanya. Sayang bagian tubuhnya tidak kelihatan apakah sudah berisi calon telur atau belum ya, tapi kalau kita lihat cukup gemuk. Oke, makan yang banyak terus bertelur. Pulang. Jadi seperti itu teman-teman ya. Belut ketika dia makan dia nggak rakus, nggak banyak, dia hanya makan seperlunya saja. Ambil makanan cukup pergi, ambil makanan cukup pergi, seperti itu. Beda dengan kalau kita lele itu ya, kita kasih makan maka dia akan makan terus sampai kenyang ya, sampai perutnya besar gitu ya. Tapi untuk belut ini memang makannya nggak terlalu banyak, sehingga mungkin itu juga yang berakibat pada lambatnya pertumbuhan dari belut itu sendiri. Masih ada yang datang lagi. Oke, bos. Ini weh. Kalau dia nggak takut. Yos, gini mbak belas wae. Ya. Oke. Masih banyak yang belum datang teman-teman, yang belum makan. Ini memang sebagian dari pakan ini kita cacah karena ada yang masih ukuran kecil, mungkin karena pada waktu menetas atau ada telur yang tidak terambil semua, sehingga mereka akhirnya besar di kolam. Ukurannya beda jauh dengan indukan-indukan tadi, masih kecil. Oh, ini juga masih ada di dekat saya. Tuh. Kamu deket kok malah belum makan ini tuh. Jos. Nah, ngumpet. Boy. Ambil lagi. Oke, nah di kolam ini pun masih ada belut ya, masih
takut gitu ya ketika kita senter ada yang langsung pergi. Mayoritas mereka sudah terbiasa sehingga mereka tidak takut, bahkan malah mendatangi senter atau suara dari percikan air yang saya tepuk seperti ini. Yuk, yang belum datang sini, yang belum makan. Yuk. Bos, kasih makan bos kamu bos. Nih, nah. Nah itu ukuran masih kecil. Takut dia dengan belut yang besar. Nah ini ada masternya nih boy, datang juga dia sih boy. Jos makan. Besar sekali ini. Langsung kabur dia, langsung pergi. Cuma satu suap saja dia pergi. Mungkin masih sisa yang lain, mungkin ya ada temen yang belum makan. Juga masih ada yang datang lagi. Orang tadi. Ukurannya cukup besar itu. Enggak kesini dia mau, perginya ke sana. Oke, cukup besar ukurannya. Belum makan kayaknya dia tadi, baru saja keluar dari sarang. Masih ada yang ukurannya masih kecil teman-teman, seperti yang saya katakan tadi, selisih besarnya cukup banyak. Ini adalah mungkin anakan yang tertinggal ketika saya ambil ya. Aduh, masih kecil ini ya, ukurannya tidak sebesar yang lain. Ada luka ini teman-teman.
kecil kita sebar supaya anak kayak masih kecil bisa makan. Tapi biasanya mereka nggak berani mendekat ketika ada belut-belut yang ukuran lebih besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana memberi makanan buat indukan belut kita. Di sini sudah saya menyiapkan tempat untuk keong sawah yang bisa kita beli atau kita mencari sendiri di sawah ya. Biasanya keong mas atau keong sawah yang bisa dikonsumsi itu juga bisa. Oke, kita akan mengumpulkan ini untuk persiapan pakan indukan kita ya. Pakan indukan kita, saya rasa jumlah ini cukup ya, keong. Oke, bagaimana nanti prosesnya, mari kita saksikan.